Bu, kalau motif batik Tirto Tejo itu seperti apa dan pengen tahu filosofinya? Oke, Mbak. Motif batik Tirto Tejo itu contohnya ada yang di belakang saya ini. Ya, jadi corak utamanya adalah garis yang zigzag naik turun yang membentuk lajur horizontal. Corak ini bisa berdiri sendiri seperti contoh di belakang saya ini, atau juga bisa menjadi latar dari corak utama yang lain. Menurut referensi yang saya baca, motif Tirto Tejo ini dikenal atau berkembangnya itu dari kampung batik Laweyan yang ada di Solo. Dilihat sekilas, motif batik Tirto Tejo ini mengingatkan kita pada corak kain tenun. Mungkin saja corak yang menyerupai kain tenun ini dibuat karena dulunya kampung Laweyan itu merupakan sentra produksi kain tenun, sebelum kemudian berubah menjadi sentra batik yang kita kenal sekarang. Jadi bisa dibilang bahwa motif Tirto Tejo ini terlahir atau diciptakan di luar dari pakem Keraton Jogja dan Solo. Dan kalau kita cermati dari dekat, torehan dari canting itu membentuk garis-garis yang mengingatkan kita pada jalinan benang tenun. Dan nama Laweyan sendiri, kata dasarnya itu adalah lawe. Benang lawe itu adalah benang yang biasa digunakan untuk menenun kain lurik. Sekarang mari kita bahas mengenai makna dari motif batik Tirto Tejo. Tirto Tejo itu terdiri dari dua kata, Tirto yang artinya air dan Tejo yang artinya cahaya. Uap air yang bertemu dengan cahaya akan membentuk spektrum warna yang kita kenal sebagai pelangi. Di VT saya yang terdahulu, saya pernah mengkaitkan pelangi dengan motif batik yang lain, yaitu motif liris. Dalam hal ini ada benang merah antara motif liris dengan motif Tirto Tejo. Tetapi di dalam motif Tirto Tejo yang menjadi fokus adalah bentuk atau corak zigzag horizontal ini. Bukan pergantian corak seperti pada motif liris. Jadi apa makna dari corak zigzag ini? Corak zigzag horizontal pada motif Tirto Tejo juga mengingatkan kita pada pasang surutnya air laut. Karena masyarakat Jawa percaya bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta dan semesta itu hidup di dalam diri setiap manusia, maka manusia harus selalu melihat alam, membaca alam untuk diterapkan di dalam kehidupan mereka. Seperti pasang surut gelombang air laut merupakan pencerminan dari naik turun atau pasang surut dalam kehidupan kita. Kadang di atas, kadang di bawah. Setelah berada di puncak, pasti ada saatnya turun. Namun berbeda dengan pola pikir barat yang lebih linear dan materialistik di mana setiap manusia itu diharapkan untuk mencapai tujuan yang lebih lagi, dan lebih lagi, maka di dalam filosofi Jawa, pasang surut kehidupan itu merupakan satu keniscayaan. Baik buruk, untung rugi, senang susah, semuanya merupakan siklus kehidupan seperti siang dan malam. Maka jika hidup kita itu selaras dengan siklus alam, maka kita tahu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Jika saja masyarakat kita, terutama generasi muda, mau menggali kembali pesan-pesan yang tersimpan dalam karya-karya seni seperti kain batik, maka kita akan menjadi bangsa yang sangat kuat dan tidak mudah dikalahkan. Generasi muda kita pun akan menjadi generasi yang tangguh dan tidak lembek. Sebagai kesimpulan, batik Tirto Tejo ini juga menjadi pesan buat kita semua untuk bisa menjadi seperti Tirto atau seperti air di tengah-tengah kekeringan dan menjadi seperti Tejo atau seperti cahaya di tengah-tengah kegelapan.